Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2015. Waktu aku masih sering main ke rumah temanku sampai larut malam. Saat itu belum terlalu banyak orang yang punya kendaraan sendiri. Jadi, kalau malam biasanya kami cuma nongkrong di rumah salah satu teman. Walaupun hanya sekedar ngobrol, main game, atau sekedar membahas hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Teman-temanku waktu itu sebut saja Anto, Ari, dan Yono. Kami memang cukup dekat dan hampir setiap beberapa hari sekali selalu berkumpul. Saat itu salah satu rumah yang paling sering kami datangi adalah rumah Anto. Di depan rumah Anto ada jalan kampung yang cukup lebar untuk dilewati dua motor. Di bagian samping rumah Anto terdapat kebun milik tetangganya. Kebun itu tidak terlalu luas, tetapi dipenuhi beberapa pohon pisang, pohon bambu, dan tanaman liar yang tumbuh tidak beraturan. Sebenarnya sejak pertama kali aku datang ke rumah Anto, aku sudah merasa bagian samping rumahnya agak berbeda. Pokoknya enggak enak lah untuk dilihat. Entah itu faktor banyak tumbuhan liar atau apalah, pokoknya enggak enak aja. Walaupun pada siang hari tempat itu biasa saja, tapi ketika malam datang, bagian kebun tersebut benar-benar gelap. Lampu dari rumah Anto tidak cukup menerangi sampai ke dalam kebun itu. Apalagi beberapa pohon pisang tumbuh cukup rapat di dekat tembok samping rumah. Aku pernah bertanya kepada Anto tentang kebun tersebut. "Anto, ini masih kebun tetanggamu kan?" "Iya," jawab santai. "Wah, kalau malam gelap banget ya." Anto hanya tertawa kecil, dan kami pun melanjutkan kegiatan kami. Namun, sampai suatu malam kami berkumpul di rumahnya lagi. Kalau nggak salah, kejadiannya sekitar habis isya. Waktu itu aku datang paling terakhir. Ketika sampai, Anto, Ari, dan Yono sudah berada di ruang tengah. Mereka sedang duduk di lantai sambil ngobrol, sesekali main game di HP mereka. Walaupun gamenya nggak sebagus sekarang, tapi itulah hiburan kami dulu. Lalu aku langsung masuk dan ikut duduk. Seperti biasa, tidak ada kegiatan khusus. Kami hanya mengobrol dan bercanda. Sesekali terdengar suara motor orang lewat di depan rumah Anto. Dari kejauhan juga terdengar suara anak-anak yang masih bermain di luar. Yah, malam itu terasa normal saja seperti biasanya. Tapi sekitar setengah jam kemudian, tiba-tiba suasana mulai sepi. Sudah tidak terdengar lagi suara anak-anak tadi yang bermain. Saat itu aku sedang duduk di dekat jendela yang menghadap ke samping rumah. Dari posisi tersebut, aku bisa melihat sebagian halaman kecil di samping rumah Anto dan beberapa pohon pisang yang ada di kebun tetangganya. Karena penasaran, aku sempat melihat ke arah sana. Namanya kebun dan enggak ada lampu, ya gelap sih. Tapi hanya bagian batang pohon pisang yang terlihat samar-samar karena terkena cahaya lampu dari rumah Anto. Setelah aku melihat kebun itu sebentar, aku pun kembali dan melanjutkan obrolan tadi. Namun tidak lama kemudian, Yono tiba-tiba bertanya kepada Anto. "Ndok, rumahmu katanya ada penunggunya ya?" Anto yang sedang memainkan ponselnya langsung terdiam. Lalu aku dan Ari ikut melihat ke arah Anto. "Siapa yang bilang?" tanya Anto. "Anak-anak kampung sini," jawab Yono. Anto tertawa kecil.
Tetapi kali ini kelihatannya agak dipaksakan. Paling cuma cerita orang, jawab Anto. Saat itu aku sebenarnya tidak terlalu percaya dengan hal seperti itu. Namun karena aku penasaran, akhirnya aku pun bertanya kepada Anto. Penunggunya apa? Tanyaku. Anto tidak langsung menjawab. Namun beberapa detik kemudian dia berkata, katanya perempuan. Di rumah? Tanya Arif. Oh, Arif motong langsung nyamber mungkin ya guys, sambar Arif ya guys. Di rumah? Terus Anto menggeleng dan berkata, bukan, itu loh di kebun sebelah. Oh, bisik Anto berarti. Bukan, itu loh di kebun sebelah. Bisik Anto. Refleks, kami semua langsung melihat ke arah jendela. Anto kemudian menjelaskan bahwa beberapa orang yang tinggal di sekitar rumahnya pernah melihat sesuatu di sekitar pohon pisang. Katanya, kalau di malam-malam tertentu, kadang terdengar suara seperti orang berjalan di kebun atau suara-suara aneh. Katanya lagi, ada juga yang pernah melihat sosok perempuan berdiri di dekat pohon pisang. Menurut cerita warga sekitar, sosok itu adalah kuntilanak. Aku dan Ari langsung tertawa. Masa sih? Kata Ari. Anto ikut tersenyum. Makanya aku bilang jangan percaya, ucap Anto. Setelah kami mendengar jawaban Anto, kami pun tidak melanjutkan pembahasan tadi dan pembicaraan itu akhirnya berhenti di situ. Kami pun kembali bermain dan bercanda seperti biasa. Namun sejak pembicaraan tersebut, aku mulai merasa kurang nyaman ketika melihat ke arah jendela. Entah kenapa mataku beberapa kali tertuju ke kebun itu. Mungkin karena dengar cerita jadi kepikiran. Mungkin karena dengar cerita tadi jadi kepikiran deh. Tapi mungkin ya. Singkat cerita, sekitar pukul 9 malam, suasana menjadi benar-benar sepi. Dan kami berempat masih duduk di tempat yang sama. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu dari arah samping rumah. Seperti suara daun yang bergesekan. Serak. Kami semua diam dan mencoba mengamati dan memastikan apa yang kami dengar saat kami sedang mengamati. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Kali ini suaranya jelas. Seperti ada sesuatu yang sedang melewati pohon-pohon pisang. Aku melihat Anto yang sedang melihat ke arah jendela. Angin kali, katanya. Namun, beberapa detik kemudian terdengar suara seperti batang atau daun yang tersentuh batang, guys. Oke ya, lanjut. Kita ulang. Namun beberapa detik kemudian terdengar suara seperti batang atau daun yang tersentuh sesuatu. Namun tiba-tiba si Ari berdiri dan berkata, mau lihat? Waktu itu Anto langsung menahannya. Udah, gak usah. Kenapa? Gelap soalnya. Ari tertawa dan sedikit mengejek Anto saat itu. Kamu takut? Namun, Anto hanya menggeleng saja. Aku sendiri sebenarnya tidak ingin keluar. Entah kenapa sejak mendengar cerita tadi, suasana rumah terasa berbeda. Beberapa menit berlalu, suara dari kebun kembali terdengar. Kali ini bukan suara daun, ada suara seperti langkah kaki.
Suaranya tidak cepat. Kami berempat langsung terdiam. Aku bisa mendengar suara kipas angin yang berputar di ruang tengah. Anto yang saat itu sedang main ponselnya perlahan Anto mematikan suara ponselnya. Langkah itu terdengar lagi. Saat itu aku sudah mulai merasa tidak nyaman. Tiba-tiba Yono berbisik, "Tok." Namun Anto tidak menjawab dan kami semua memandang ke arah jendela. Karena jendela ruang tengah menghadap ke samping rumah, bagian luar sebenarnya masih bisa terlihat. Namun karena malam sudah cukup gelap, yang terlihat hanya pohon-pohon pisang dan beberapa bagian halaman yang terkena sorotan lampu dari rumah Anto. Lalu aku melihat sesuatu yang bergerak di antara pohon pisang. Awalnya aku mengira itu daun yang tertiup angin, tetapi gerakannya terlalu pelan. Kemudian aku melihat seperti ada bagian putih di antara batang pepohonan. Lalu aku mencoba menyipitkan mata dan benar saja, aku melihat sosok putih. Sosok putih itu hanya diam. Waktu itu aku langsung berpikir mungkin itu kain untuk menutupi sesuatu di pohon atau baju bekas yang sudah lama tak terpakai lalu dibuang di kebun. Namun beberapa detik kemudian sesuatu itu bergerak sedikit. Aku pun langsung berdiri. "Tok." Anto menoleh melihatku. "Apa?" Lalu aku menuju ke arah jendela. "Itu apa, Tok?" "Oh, itu apa, Tok?" Mungkin karena perkataanku itu, tiga temanku langsung melihat ke arah yang sama dan tidak ada yang menjawab pertanyaanku. Namun anehnya, bagian putih tadi masih terlihat. Dan kali ini aku bisa melihat bentukannya lebih jelas. Seperti seseorang berdiri di antara pohon pisang. Pakaiannya terlihat putih, rambutnya tampak panjang dan terurai. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena jaraknya cukup jauh dan kondisi di luar sangat gelap. Namun bentuk tubuhnya terlihat seperti seorang perempuan. Tiba-tiba Yono langsung mundur dan berkata, "Masuk kamar aja yuk." Yono berbisik. Gak tahu kenapa Yono tiba-tiba berkata seperti itu. Aku gak tahu. Apa mungkin saat itu Yono melihatnya juga. Oh, gak tahu kenapa Yono tiba-tiba berkata seperti itu. Aku gak tahu. Apa mungkin saat itu Yono melihatnya juga. Atau kami semua memang melihatnya. Namun anehnya, kami berempat masih berdiri di jendela dan masih mengamati sosok tersebut. Sosok itu tidak bergerak selama beberapa detik. Kemudian kepalanya seperti sedikit menoleh ke arah rumah. Aku tidak tahu apakah benar dia menoleh atau hanya karena posisi rambutnya yang berubah. Tapi saat itu perasaanku langsung tidak enak. Lalu Anto buru-buru menutup tirai. "Udah, jangan dilihat. Ayo duduk," bisik Anto. Kami semua akhirnya kembali duduk. Dan tidak ada yang bicara banyak seperti awal kami mengobrol tadi. Namun saat itu aku masih memikirkan apa yang baru saja kulihat. Mungkin sosok itu memang manusia, atau mungkin tetangga Anto yang sedang di kebunnya, atau mungkin juga memang kain putih yang tergantung saja. Tapi masalahnya tidak ada alasan seseorang berdiri sendirian di kebun gelap sekitar pukul 9 malam. Beberapa menit kemudian terdengar suara dari luar. Bukan suara langkah kaki atau suara gesekan daun, melainkan suara seperti seseorang sedang menarik napas panjang. Seorang narik napas panjang. Begitu guys. Oke lanjut. Kami
Yang tadi sedikit berbicara, tiba-tiba kami semua diam. Anto kemudian berdiri dan mengecek pintu depan. Dia memastikan pintu sudah terkunci. Setelah itu dia kembali ke ruang tengah. "Kita jangan keluar," katanya sambil berbisik. Kami mengangguk mengiyakan apa yang Anto ucapkan. Sekitar pukul 10 malam, Ari memutuskan pulang lebih dulu. Lalu kami bertiga mengantarnya sampai depan rumah. Saat membuka pintu, suasana di luar ternyata jauh lebih sunyi daripada sebelumnya. Ari menyalakan motornya, dan sebelum pergi, dia sempat melihat ke arah kebun. "Masih ada enggak?" Tanyanya bisik-bisik. Anto langsung menjawab, "Shh, jangan dilihat." Ari menuruti perkataan Anto, dan akhirnya Ari pun pulang. Beberapa menit kemudian setelah Ari pulang, Yono pun berpamitan untuk pulang juga. Setelah mereka berdua pulang, tinggal aku dan Anto saja waktu itu. Aku sebenarnya sudah ingin pulang juga, tetapi Anto menyuruhku menunggu sebentar karena dia masih ingin memastikan keadaan di luar. Lalu aku dan Anto duduk di teras. Tidak lama kemudian terdengar suara daun pisang bergerak. Refleks aku menoleh. Kali ini aku tidak melihat apa-apa, hanya daun pohon pisang yang bergoyang terkena angin. Anto tiba-tiba berkata kepadaku, "Makanya kalau malam aku jarang keluar rumah, ya gini." Aku bertanya kepada Anto, apakah sebelumnya dia pernah melihat sosok seperti itu? Namun Anto diam sebentar setelah mendengar pertanyaanku. Lalu Anto menjawab, "Pernah sekali, tapi sekali doang." Jawabnya Anto. "Kapan, Tok?" "Udah lama sih, beberapa bulan yang lalu." Dia kemudian bercerita bahwa saat itu dia pernah terbangun tengah malam dan hendak mengambil air karena haus. Ketika melewati jendela, dia melihat seseorang perempuan berdiri di dekat pohon pisang. "Oh iya ya," katanya Anto. Saat itu dia melihat sosok itu lewat sela-sela gorden jendela. Jadi enggak terlalu jelas, tapi Anto yakin itu adalah seseorang. Dia mengira itu tetangganya. Tetapi ketika diperhatikan lebih lama, sosok tersebut tidak bergerak sama sekali. Dan Anto akhirnya bergegas dan setelah itu tidak berani melihatnya lagi. Singkat cerita, malam itu akhirnya aku pulang sekitar pukul 11. Saat melewati jalan di depan rumah, aku tidak sengaja menoleh ke arah kebun. Aku tidak melihat sosok itu. Namun, tepat di antara dua pohon pisang, aku melihat sesuatu berwarna putih bergerak. Lalu aku langsung mengalihkan pandanganku. Aku memilih untuk tidak berhenti dan terus mengendarai motorku. Dan enggak lama kemudian aku pun sampai rumah. Dan alhamdulillahnya lagi tidak terjadi apa-apa denganku. Setelah malam itu, aku masih beberapa kali datang ke rumah Anto. Ya, karena rumah Anto sudah seperti base camp kami. Tetapi akhirnya kami tidak pernah lagi membicarakan kejadian tersebut. Aku juga tidak pernah lagi duduk dekat jendela yang menghadap ke kebun. Ya mungkin karena trauma kali ya, hehehe. Sampai sekarang aku sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya kami lihat di malam itu. Mungkin memang ada orang di kebun, mungkin hanya kain yang terkena angin, atau mungkin cerita warga tentang penunggu pohon pisang itu memang ada benarnya. Yang membuatku masih ingat sampai sekarang bukan hanya sosok putih yang kami lihat, tetapi satu hal yang terjadi sebelum kami pulang. Saat aku sedang memakai sandal di teras rumah Anto, dari arah kebun terdengar suara perempuan tertawa. Suaranya lirih dan suaranya hanya sekali.
Kemudian semuanya kembali sunyi. Anto yang saat itu berdiri di belakangku langsung berkata, "Udah, jalan, jangan nengok-nengok." Dan malam itu untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengikuti perkataannya. Aku langsung menyalakan motor dan pulang tanpa melihat ke belakang. Tapi akhirnya, beberapa tahun yang lalu, kebun samping rumahnya Anto sudah dipondasi. Entah itu oleh pemiliknya atau sudah dijual dan laku, lalu pembelinya yang mondasi, tapi belum dibangun rumah sampai sekarang. Kebun yang dulu banyak pohon pisang, pohon bambu, dan rumput liar sekarang sudah nggak ada. Dan kami sesekali masih sering main ke rumah Anto, walaupun tidak sesering dulu karena kami semua sudah memiliki kesibukan masing-masing. Selesai.